Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman pemilih dan keluarga selalu dalam keadaan sehat berbahagia. Berjumpa lagi dalam podcast KPU Kota Palembang, wadah edukasi demokrasi dan informasi kepemiluan terpercaya di bumi Sriwijaya. Hari ini kita akan membedah sisi dapur dari pemilu, yaitu soal data dan informasi. Karena tanpa data yang akurat, demokrasi tidak akan berjalan secara maksimal. Bersama kita telah hadir sosok yang bertanggung jawab dalam bidang ini. Silakan Pak, disapa mungkin teman pemilih yang ada di rumah dan boleh sedikit memperkenalkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, saya Arman Darmawan, anggota KPU Kota Palembang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mungkin sedikit Pak, dari segi umur, karena dari penampilannya kayaknya sangat mudah sekali ya teman pemilih ya, untuk kategori penyelenggara pemilu. Mungkin bisa diperkenalkan Pak? Ya, saya sedikit menjelaskan tentang perjalanan saya, kenapa saya bisa duduk di sini ya, Mbak. Boleh, silahkan. Ini menarik teman pemilih. Jadi pada tahun 2009, saya itu sudah menjadi peserta. Tapi peserta pemilu di sekolah. Di sekolah itu adanya pemilihan, katakanlah OSIS, seperti itu. Nah, saya ikut kontestasi itu dan terpilih menjadi ketua OSIS pada saat itu. Tapi berhubung saya itu bersekolah di sekolah Muhammadiyah yang tidak ada OSIS di dalamnya, adanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi dalam proses itu pun saya dipilih untuk memimpin pelajar di sekolah tersebut. Nah, pada tahun 2013, pada saat saya mahasiswa, saya salah satu pendiri Lembaga Pendidikan Politik Sumatera Selatan atau biasa yang disingkat dengan LPPS. Nah, peran dari LPPS itu sendiri pada saat pilkada pada saat itu 2013 sebagai pemantau pemilu. Nah, jadi pada tahun 2013 saya pemantau, pada tahun 2014 saya juga pemantau. Pada tahun 2018 dan 2019 saya juga pemantau. Nah, pada tahun 2022 ini dibuka seleksi badan ad hoc pada saat itu untuk pemilu 2024. Nah, saya ikut mendaftar di penyelenggara pemilu pada tingkat kecamatan, yaitu PPK. Nah, saat itu saya terpilih sebagai anggota PPK Sako, yang kemudian pada tahun 2023 ini akan dibuka kembali untuk seleksi KPU Kota Palembang. Nah, saat itu ada kejadian yang menarik nih Mbak Des. Jadi pada saat itu adanya isu bahwa seleksi akan dipercepat karena sudah mepet nih dengan hari pemungutan suara. Oh begitu. Nah, di situ pada saat seleksi dipercepat, katakanlah mungkin di sebelum bulan Mei, maka saya tidak bisa ikut. Karena usia saya belum mencukupi. Jadi syarat minimumnya berapa itu Pak? Syarat minimum untuk menjadi penyelenggara di tingkat kabupaten kota itu 30 tahun. 30 kalau tahun. Untuk saat itu umurnya berapa Pak? Saat itu 29. Kalau 29. Seleksi itu dibuka sebelum bulan Mei. Nah, kalau setelah bulan Mei, maka saya bisa ikut dengan usia minimum 30 tahun. 30 tahun. Jadi pada saat seleksi itu dibukalah pendaftarannya pada bulan September kalau tidak salah ya. Jadi 30 tahun 4 bulan itu sudah ikut dan memberanikan diri mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kemarin pada saat dilantik itu bulan berapa Pak? Januari 2024. Januari dari 2024. Berarti Bapak yang termuda? Kalau di Kota Palembang seperti itu. Nah, ini menarik teman pemilih. Bisa
informasikan juga nggak sama teman pemilih yang ada di rumah, khususnya Gen Z nih, karena pada pemilu yang akan datang ini kemungkinan di tahun 2027, berarti Gen Z 97 2027 sudah bisa mengikuti seleksi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota. Ada nggak strategi yang bisa dibagi begitu Pak, sekaligus memberikan wawasan yang baru nih terhadap Gen Z mengenai rekrutmen penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota? Ya, baik. Jadi sebetulnya tidak ada strategi khusus ya Mbak ya. Yang pertama itu kita harus mendaftar ya. Kalau mendaftar itu ada dua kemungkinan, bisa jadi, bisa juga tidak jadi. Kalau tidak mendaftar maka otomatis tidak akan jadi seperti itu. Nah, untuk Gen Z yang mana mungkin anggota PPS PPK kita pada pemilu atau pilkada sebelumnya itu bisa mendaftar ya. Mendaftar, saya itu berkeyakinan begini, segala sesuatu itu kan sudah ditetapkan ya. Tugas kita itu kan selaku manusia hanya berusaha dan berdoa. Nah ini yang jangan putus. Ini jangan putus untuk dilakukan. Ketika kita sudah berusaha secara maksimal dan kita ditempatkan di situ, maka itulah jalan kita seperti itu. Tetapi ada juga yang kita itu sudah berusaha secara maksimal, tetapi belum saatnya kita di situ. Maka jangan berkecil hati karena kita harus yakin ya, kita harus yakin semuanya itu sudah diatur. Kalau bahasa kita tuh ada garis tangannya, itu semuanya itu sudah diatur. Maka ketika kita tidak ditempatkan di situ, yakin dan percayalah bahwa itu yang terbaik mungkin itu yang terbaik dan akan ada tempat yang lebih baik daripada itu, seperti itu. Jadi yang penting kita selaku Gen Z yang masih tetap semangat ya, masih mencari jati diri dan lain sebagainya, cobalah semua hal yang seluas-luasnya, termasuk penyelenggara pemilu yang nantinya akan dibuka kembali untuk periode selanjutnya, seperti itu. Memasuki kepemiluan ya Pak ya. Semenjak dilantik Januari 2024 kemarin, ini kan cukup dekat ya kalau kita lihat dengan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan itu 14 Februari 2024. Apa sih langkah Bapak dan tim itu dalam menghadapi pelaksanaan pemilu yang tergolong cukup singkat ini? Ya, jadi kemarin saya dilantik itu 9 Januari 2024. Dan pelaksanaan hari pemungutan suara pemilu itu di tanggal 14 Februari 2024. Artinya ada 1 bulan 5 hari ya, atau katakanlah 35 hari setelah saya dilantik itu dilaksanakan hari pemungutan suara. Tapi jangan lupa juga Mbak Des bahwa saya ini pada 8 Januarinya masih sebagai anggota PPK. Betul. Jadi mesin itu sudah panas. Hanya naik 1 langkah pada penyelenggaraan seperti itu. Jadi alhamdulillahnya juga bahwa kami yang dilantik sebagai anggota KPU Kota Palembang, saya meyakini dan saya percaya adalah orang-orang yang berkompeten pada bidang penyelenggaraan pemilu. Ada yang berpengalaman di Panwascam, ada yang berpengalaman di Bawaslu, ada yang berpengalaman di pemantau, ada yang berpengalaman di macam-macam lah di bidang kepemiluan. Jadi termasuk ketua periode sebelumnya ya Pak ya? Termasuk ketua periode sebelumnya dan terpilih lagi menjadi ketua pada periode ini. Jadi kita tidak khawatir untuk transisi penyelenggara pada saat itu. Terus yang kedua, alhamdulillahnya kami selaku ketua dan anggota, koordinasi dan komunikasinya cukup baik antar kami seperti itu. Jadi kalau ada orang yang isu di luar, KPU Kota Palembang 32, tidak kompak ya, seperti itu ya, 32, 41, tidak, kita 50 seperti itu. Kita 5-0 dan komunikasi dan koordinasi ini juga tidak hanya kami lakukan di sesama kami komisioner, tetapi juga kami lakukan di stakeholder terkait baik di pemerintahan maupun non pemerintahan. Dan juga jangan lupa komunikasi ini juga kami lakukan kepada sekretariat KPU Kota Palembang, karena KPU itu kan bersifat tetap. Bersifat tetap ini artinya apabila adanya transisi
penyelenggara pada saat itu, maka tahapan tetap dilaksanakan. Nah, tahapan tetap dilaksanakan, yang melaksanakan ini kan ada sekretariat, yang mana di dalam sekretariat ini ada sub-sub bagian divisi yang sesuai tahapannya itu sudah berjalan, artinya tinggal menjalani saja. Jadi kuncinya sinergisitas ya Pak? Iya. Baik, mewakili pertanyaan dari masyarakat yang di luar sana nih Pak ya. Apa sih kegiatan KPU Kota Palembang khususnya pada divisi Datin ya, di luar dari tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Ya, jadi divisi perencanaan data dan informasi ini baik tahapan maupun tahapan selalu bekerja untuk tahun 2026 ini. Kita punya agenda yaitu PDPB. PDPB itu pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pada tahun 2025 kita juga sudah melaksanakan itu. Kita melaksanakan itu pada triwulan kedua. Pada triwulan kedua di bulan Juni, kalau tidak salah, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Kenapa kita laksanakan pada triwulan kedua? Sebetulnya kan kalau pelaksanaan PDPB itu untuk Kota Palembang, untuk kabupaten kota itu tiga kali dalam 1 bulan atau triwulan sekali. Artinya dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Nah, tapi kita pada 2025 hanya melaksanakan 3 kali. Triwulan ke-1 tidak kita laksanakan. Kenapa? Karena pada saat itu kita masih bersengketa. Jadi kita masih sengketa pilkada. Nah, PDPB itu sendiri dilakukan di luar tahapan. Nah, jadi karena kita masih dalam masuk tahapan pilkada, jadi kita tidak melaksanakan PDPB pada triwulan ke-1. Jadi begitu. Jadi apa saja sih yang dilakukan pada PDPB itu Pak? Jadi PDPB itu sebetulnya kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 di pasal 20 huruf L yang mengatakan bahwa KPU berkewajiban. KPU Kabupaten Kota berkewajiban untuk memuktakhirkan dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Jadi itu adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Kota Palembang, di luar dari tahapan. Nah, PDPB itu sendiri adalah proses sinkronisasi dan proses validasi data pemilih yang diambil dari data pemilih terakhir pada pilkada maupun pemilu yang selanjutnya dimuktakhirkan, seperti itu, dimuktakhirkan dalam proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi apa aja tuh yang dimutakhirkan Pak? Ya, jadi yang dimutakhirkan itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama pemilih memenuhi syarat. Yang kedua pemilih tidak memenuhi syarat. Yang ketiga adalah pemilih yang elemen datanya berubah. Bisa dijabarkan Pak satu-satu. Jadi pemilih yang memenuhi syarat itu adalah mereka yang berusia 17 tahun, artinya sudah memasuki usia 17 tahun dan sudah menikah atau pernah menikah. Nah, ini tapi belum ada kejadian di Palembang ya. Dan kita juga belum mendapatkan data seperti itu. Jadi bagi yang berusia di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah, nah dia juga terdaftar sebagai pemilih. Undang-undang kita menyatakan seperti itu. Nah, itu pemilih yang memenuhi syarat seperti itu dan juga pensiunan ya, pensiunan prajurit TNI dan anggota Polri seperti itu. Terus tidak memenuhi syarat itu pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang datanya ganda, terus anggota aktif prajurit TNI Polri. Terus yang mengalami perubahan elemen data, contoh perpindahan alamat domisili, perubahan nomor NIK,
dan perubahan nomor NKK. Jadi elemen-elemen data yang berubah ya kita lakukan proses sinkronisasi seperti itu. Dari tiga komponen ini Pak, bagaimana sih cara KPU Kota Palembang ini memastikan bahwa data pemilih itu sudah sesuai atau valid? Ya, sebetulnya PDPB ini sama dengan pemuktahiran data pemilih pada tahapan pada saat tahapan. Pada saat tahapan, elemen-elemen datanya juga sama. Kalau pemuktahiran data pemilih pada saat tahapan kita punya namanya petugas Pantarli. Nah, petugas Pantarli inilah yang nantinya ke lapangan untuk memverifikasi data apakah coklit data, istilahnya ya Pak? Ya, coklit. Apakah data itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, yang membedakannya adalah kalau PDPB ini proses coklitnya tidak menyeluruh. Jadi apa namanya Pak? Namanya coktas. Oh, coktas beda. Kalau pada saat tahapan itu coklit, pencocokan dan penelitian. Pada saat PDPB itu namanya coktas. Pencocokan dan penelitian secara terbatas. Oh, jadi serba terbatas. Terbatas dari segi petugasnya dan terbatas dari data pemilihnya yang akan kita coklit. Oh, yang jadi menjadi sampel. survei, jadi sampel ya sampel, Pak? Seperti itu. Dan biasanya yang kita sampel itu adalah pemilih yang berusia 100 tahun ke atas. 100 tahun ke atas yang masih terdaftar sebagai pemilih. Kemarin kita coktas menemukan bahwa memang masih ada yang berusia tapi tidak sampai 100 tahun under 100 tahun itu di usia 98 tahun kalau tidak salah. 98 tahun masih ada orangnya di Kecamatan Pelaju kalau tidak salah. Kemarin kita. Jadi KPU Kota Palembang tuh berhasil menemui yang bersangkutan ya Pak? Iya. Sampel ini ya. Artinya data itu benar. Itu benar. Apakah sampel ini kemarin pada saat pemilu dan pemilihan kemarin mempergunakan hak suaranya Pak? Sepertinya setelah ditanya ini adanya kurang pemahaman juga ya bagi petugas kita. Sebetulnya kalau dalam kondisi kebetulan sampel tersebut tidak bisa lagi berjalan. Tidak memungkinkan untuk menuju TPS ya Pak? Nah ini sebetulnya ketika petugas KPPS kita memberikan undangan kepada pemilih tersebut dalam kondisi tertentu pemilih tersebut tidak bisa hadir di TPS, itu dilaporkan sama petugas KPPS. Nanti petugas KPPS akan mendatangi langsung pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di tempat dia, seperti itu. Jadi bahasa kita itu jemput bola. Oh, jemput bola. Apakah ini berlaku juga untuk yang sakit Pak? Berlaku. Baik, yang penting pemilih itu tidak bisa datang ke TPS. Nah, maka KPPS akan mendatangi ke rumah yang bersangkutan. Tapi dengan catatan harus dilaporkan. KPPS juga tidak tahu kalau tidak ada yang melapor, seperti itu. Oh begitu. Jadi satu suara sangat berharga ya sangat Pak ya. Sangat berharga seperti itu. Nah dari pemilu dan pemilihan yang lalu apa sih yang menjadi sorotan Bapak selaku anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi? Ya, kalau yang menjadi sorotan itu kemarin cukup viral terkait perbandingan jumlah TPS ya. Perbandingan jumlah TPS pada pemilu dan pilkada. Kalau pemilu kita itu kan dalam satu TPS berjumlah maksimal 300 pemilih dalam satu TPS. Sehingga terdapatlah angka 4.777. Itu termasuk TPS khusus ya Pak? Ya, termasuk TPS khusus. Nah, kalau di pilkada ini terdapat perbedaan yang 2 kali lipat. Jadi jumlah pemilih dalam satu TPS itu maksimal 600 pemilih. Nah, sehingga terdapatlah jumlah TPS 2.272 TPS pada pilkada seperti itu. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada teman pemilih yang mana pada saat tahapan kemarin sempat menjadi perbincangan hangat. Kenapa jumlah TPS kita berkurang sedangkan jumlah DPT kita bertambah? Kan seperti itu.
menurut logika nggak masuk akal nih, pemilih kita bertambah tapi jumlah tempat pemungutan suara kita berkurang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa terdapat perbedaan antara pemilu dan pilkada. Kalau pemilu itu kita menggunakan 5 surat suara. 5 surat suara itu kalau satu TPS-nya saja pemilihnya 300, jadi 300 dikali 5 surat suara artinya ada 1.500 suara yang akan kita rekap, seperti itu. Dan kalau di pilkada itu kan jumlah pemilihnya 600 dengan 2 surat suara, artinya 600 dikali 2 itu ada 1.200 suara yang akan kita rekap, seperti itu. Jadi perbandingan itulah yang menjadi dasar kami untuk mengefektifkan dan mengefisiensi hari pemungutan suara, yaitu dengan berkurangnya jumlah TPS, seperti itu. Jadi dirampingkan bahasanya. Dirampingkan. Pak. Mungkin boleh dijelaskan juga ke teman pemilih, Pak, TPS khusus itu apa sih? Ya, jadi TPS khusus itu adalah TPS yang berada pada lokasi khusus. Lokasi khusus itu terdiri dari yang pertama adalah rumah tahanan, lapas, tempat isolasi, dan bencana alam, seperti Jadi itu. totalnya untuk Palembang ada berapa itu, Pak? Kalau di Palembang pada pemilu kemarin kita berjumlah 6 itu ada 2 TPS khusus di Rutan. Di daerah mana tuh, Pak? Di daerah IB1, Ilir Barat 1, kemudian 1 TPS khusus di daerah IB1 juga di Lapas Anak. 1 TPS khusus itu ada di Bukit Kecil di Lapas Perempuan, dan 2 TPS khusus itu ada di Lapas Mata Merah. Gitu. Nah, untuk TPS khusus ini, Pak, itu dicatat sebagai pemilih yang bagaimana? Karena kan ini kan datangan nih, bukan tempat asal atau di mana NIK-nya atau NKK-nya tercatat. Itu berlakunya seperti apa pencatatannya, Pak? Ya, jadi di TPS khusus itu tidak ada yang namanya pantarli. Oke. Gitu ya, yang perlu dipahami. Karena kan datanya sudah pasti. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pencocokan dan penelitian. Jadi yang pertama, kami dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi tersebut untuk data-data pemilih di sana. Dan kita harus menetapkan sebelum penetapan DPT atau pada saat penetapan DPT. Setelah penetapan DPT, karena kan DPT ini berkaitan dengan logistik, jadi surat suara dan lain sebagainya, itu semua berkaitan. Jadi sebelum penetapan DPT kita intens berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus terkait perubahan data. Karena jadi kalau di rumah tahanan tuh kalapas gitu ya, Pak? Iya, kalapas. Karena kan data di lokasi khusus ini, kalau data di TPS biasa aja dinamis, ini sudah sangat dinamis ini, karena selalu berubah-berubah seperti itu. Jadi kita berkoordinasi dengan baik dengan TPS khusus terkait perubahan data pada saat pemilihan kemarin. Untuk yang menjadi petugas TPS-nya, Pak, atau anggota KPPS-nya? Ya, untuk yang menjadi petugas anggota KPPS-nya itu diajukan oleh penanggung jawab tadi untuk dijadikan petugas di sana. Nah, ini juga nanti kan kita akan memberikan surat pindah memilih, karena petugas KPPS di sana itu bukan berdomisili di sana. Betul. Nah, katakanlah mungkin dalam satu kota di lokasi TPS khusus di Ilir Barat 1, tapi dia berdomisili di Alang-Alang Lebar. Ini kan tidak sesuai dengan domisilinya, maka di dalam aturan dan dalam penentuan pindah memilih ini berlaku sebelum H-3. Jadi H-3 ketika dia ditugaskan oleh penanggung jawab
TPS khusus untuk menjadi petugas KPPS, maka di sana kita akan mengeluarkan surat pindah memilih dan mereka bisa menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi khusus tadi dengan kategori pemilih tambahan seperti ya. itu. Kemudian apa yang menjadi langkah atau pertimbangan nih Pak ya terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Palembang untuk pemilihan yang akan datang? Ya, kalau pertimbangannya seperti ini ya, isu sekarang ini kan pemilu ataupun pemilihan itu kan mahal ya, isu sekarang ini. Sebetulnya kita selaku warga negara, baik itu peserta, baik itu penyelenggara maupun pemilih itu sendiri, apalagi kita yang mempunyai stakeholder untuk sama-sama meningkatkan kualitas pemilu kita, itu harus memberikan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini harus terus dilakukan baik adanya tahapan maupun tidak adanya tahapan seperti itu. Ketika masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang cukup, nah saya bilangnya cukup ya, karena kalau sekarang ditanya, Pak, pendidikan politik itu ada, betul ada, tapi pertanyaannya apakah sudah cukup apa belum, seperti itu. Nah, ketika masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang cukup, ini kan salah satu pendidikan politik juga ya Mbak Desya. Ya, Pak. Pendidikan politik kepada teman pemilih bahwa informasi-informasi mengenai pemilu dan pemilihan itu kita kumpas tuntas di sini. Nah, jadi tugas kita selaku penyelenggara pemilu, baik stakeholder dari pemerintah maupun non-pemerintah harus terus memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan juga, berkelanjutan baik adanya tahapan maupun tidak adanya tahapan, sehingga masyarakat tahu pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin kita ke depannya, seperti itu. Saya pikir itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait pemutahiran data pemilih di divisi kami, dalam prinsip pemutahiran data pemilih itu adanya namanya prinsip responsif. Nah, prinsip responsif ini adalah prinsip memberikan kepada masyarakat berkesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada data pemilih yang kita mutakhirkan, seperti itu. Contoh, semisalkan ketika saya mengecek, ada teman saya yang nyatanya sudah meninggal tetapi masih terdaftar, seperti itu. Nah, maka saya selaku orang yang mengetahui itu harus memberikan masukan kepada KPU selaku petugas pemutakhiran data bahwa data itu keliru. Nah, maka KPU akan meminta bukti otentiknya, seperti ini itu. berupa apa nih Pak, bukti otentiknya? Bukti otentiknya kalau yang meninggal itu biasanya akte kematian, seperti itu kan. Tapi kalaupun tidak ada akte kematian bisa berupa surat dokumen lain. Surat keterangan kematian itu berlaku juga Pak? Ya, sangat berlaku. Yang penting ada dokumennya. Dokumennya, dari situ kita bisa menghapus sebagai daftar pemilih ketika bukti itu otentik, benar adanya, seperti itu. Karena nggak bisa sembarangan ya Pak menghapus data pemilih itu. Iya, nggak bisa hanya sekadar Pak itu udah meninggal. Terus bukti otentiknya mana? Saya dengar dari teman saya saksi Pak, dia meninggal gitu. Nah, gitu. Kita nggak bisa, nggak sembarangan kita menghapus data itu. Kalau ada bukti otentiknya maka akan kita tindak lanjuti itu. Terakhir Pak, apa sih harapan Bapak untuk pemilu yang akan datang? Mungkin juga ini terkait mengaitkan dengan opening kita tadi terhadap proses seleksi penyelenggara pemilu ini, mungkin terhadap Gen Z juga mungkin. Ya. By the way, masa periodenya kapan Pak? Dari 9 Januari sampai dengan 2029. 2029 ini catatan nih buat Gen Z nih, mungkin sudah bisa menyoroti, bisa dimulai dulu dari PPK ya kemarin ya Pak, Panitia Pemilihan Kecamatan, mungkin silakan Pak. Ya, untuk Gen Z ya yang berusia 17 tahun sampai mungkin under 30, untuk ya jangan takut, jangan ragu untuk terjunlah dulu di dunia politik sebagai penyelenggara pemilu pada badan ad hoc, seperti itu. Badan ad hoc ya Pak. 17 sampai 30 ya.
Kalau yang sudah 30 ke atas itu bisa mencoba Gaspol untuk langsung yang level kabupaten kota. Iya, di KPU kabupaten kota, KPU provinsi seperti itu. Bahkan bisa juga di KPU RI seperti itu. Nah, ketika kita mencoba, ketika kita terjun langsung ya, katakanlah saya kemarin ketika saya menjadi PPK, saya tahu loh bahwa atmosfer pemilihan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu begini rasanya seperti itu. Jadi kita tidak apa kata orang, oh kata orang susah loh cari jadi PPK pulangnya pada saat tahapan itu selalu pulang malam seperti 2359 atau lebih dari 2359, Pak? Bisa jadi lebih 2359 karena ya. 2359 itu tutup pelayanan seperti itu kan. Betul. Kalau untuk pulangnya nyampe ke rumah ya mungkin bisa jadi lebih dari itu. Betul. Terus keamanannya juga kan pada saat pulang seperti itu ya. Ketika kita terjun langsung di situ kita akan merasakan atmosfer itu sendiri. Oh ternyata benar seperti ini, seperti itu. Oh ternyata keliru, tidak seperti itu, tidak semenakutkan itu seperti itu kan. Justru jadi tantangan tersendiri buat Gen Z ya, Pak? Iya, buat Gen Z karena kan Gen Z itu kan agent of change. Jadi agen perubahan. Jadi ketika kita sudah mengenal pemilu maupun pemilihan sejak dini, kita sudah tahu loh betapa pentingnya proses demokrasi ini untuk membawa negara kita ini kemana seperti itu. Betul. Nggak kerasa Pak, obrolan kita kayaknya udah 30 menit lebih ya. Yeah. Terima kasih banyak Pak Arman atas pencerahan dan datanya yang luar biasa hari ini. Ternyata di balik satu suara kita itu ada proses perencanaan dan pengolahan data yang sangat detail ya Pak ya. Yeah, betul. Dan ini tidak terlepas dari kawalan dari rekan-rekan kita di KPU Kota Palembang ya Pak ya. Nah, bagi dulur-dulur di rumah nih, jangan lupa untuk mengecek juga nih status data pemilihnya ya Pak. Itu bisa melalui apa tuh Pak? Ya, bisa melalui cek DPT online, sama dengan pada saat pemilu kemarin. Oh begitu. Nah, pastikan data kita valid juga karena satu suara ini sangat menentukan masa depan kota kita tercinta. Betul. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam podcast yang mengedukasi mengenai demokrasi ini. Jangan lupa teman-teman yang ada di rumah, teman pemilih untuk selalu setia menantikan podcast KPU Kota Palembang. Dan saya Endes beserta kru Parmas KPU Kota Palembang pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari kita sukseskan pemilu yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.